Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Sederet artis ternama terjerat kasus trading bodong. Tak cuma diduga menerima aliran dana dari tersangka afiliator, Ahmad Dhani, Ivan Gunawan, DJ Una, dan Rizky Bilar dituding aktif mempromosikan trading ilegal di media sosial. Bahkan Ivan Gunawan bangga dan merasa naik kelas karena menjadi brand ambassador untuk sebuah platform trading. Terkait isu keterlibatan DJ Una sebagai afiliator dan brand ambassador trading bodong, apa saja bukti yang dipegang para korban robot trading DNA Pro? Bagaimana kelanjutan kasus Indra Kents setelah mentor, manajer, adik kandung, kekasih dan calon mertuanya ditetapkan sebagai tersangka? Siapa lagi orang dekat Indra Kents yang bakal diciduk polisi? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas peran sederet artis dalam kasus trading bodong dan perkembangan kasus Indra Kents serta Doni Salmanan. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Kasus trading bodong semakin melebar dan menyeret sejumlah artis ternama. Platform trading yang diduga melakukan aksi penipuan dan sudah ditetapkan sebagai trading ilegal juga bertambah banyak. Tak cuma trading Binomo dan Quotex yang menasbihkan Indra Kents dan Doni Salmanan sebagai tersangka utama, belakangan pun terkuak Okta FX dan robot trading DNA Pro termasuk judi online yang berkedok trading. Yang mengejutkan, dua trading bodong itu juga menjerat sederet pesohor, di antaranya Ahmad Dhani, Ivan Gunawan, Marcelo Tahitu alias Elo, Billy Syahputra, DJ Una, dan Boy William. Bagaimana mereka bergabung dan seperti apa peran mereka dalam bisnis trading ilegal terus disidik oleh pihak Bareskrim Polri. Ya namanya sebuah pekerjaan kan kita nggak bisa suzon ya, kita nggak bisa berpikiran jelek seperti apa gitu kalau kita belum pernah terjadi gitu kan. Tapi ya kalau sekarang sih mungkin kalau ada pekerjaan saya juga harus lebih berhati-hati, cek dulu siapa yang ngajak kerja. Mbak Una terlibat pertama kali itu awal Juli tahun 2021. Pada waktu itu ada gala dinner di Hotel Kempinski di Jakarta Pusat, di mana Mbak Una diundang untuk hadir dalam acara tersebut sebagai seorang DJ profesional, dan itu ada kontraknya, dibayar secara profesional. Banyak juga semua artis yang disebutkan. Dewa misalnya, Dewa akan dipanggil polisi, ya kan, sebagai artis yang datang, sebagai artis yang ikut dalam sebuah acara DNA. Ya kita dipanggil datang aja, kita kan tidak datang kan sebagai artis yang kok dengan konser ya. Tapi Pak Den ikut mempromosikan DNA Pro itu sendiri nggak sih? Saya enggak. Ya, Ahmad Dhani yang sempat dituding ikut mempromosikan DNA Pro membantah tegas keterlibatannya. Dhani mengaku hanya mengisi acara yang dihelat DNA Pro dan dibayar secara profesional. Ia tak tertarik menjadi duta platform trading, meski sudah dibuatkan akun oleh top leader DNA Pro. Dikasih akun. Saya dikasih akun ya, Ya untuk supaya punya akun di DNA Pro gitu. Saya ikut nanam saham juga? Enggak. Jadi saya dibayari untuk punya akun gitu. Lumayan ada 5 ya diisi akunnya. Karena kalau mau investasi ya cari investasi yang legal. Jadi emang nggak boleh gampang percaya sama orang. Cari investasi legal yang udah masuk, yang udah ada nomor bapetinya, platformnya udah jelas. Sebenarnya kuncinya cuma di situ sih. Jadi jangan pernah termakan saham atau investasi gorengan gitu yang nggak jelas pertumbuhannya gitu. Berbeda dengan Ivan Gunawan dan DJ Una yang sempat menyelam ke pusaran bisnis trading.
Tahu nggak sih, aku tuh baru aja ngebuktiin sendiri mudahnya tarik cuan dari hasil robot aku di DNA Pro Group Rudus. Ini nih beneran bukan halu-halu, bukan kaleng-kaleng, bukan janji palsu. Withdraw kita nggak dibatasin dan broker nggak pernah gagal bayar. Dijamin guys. Hati-hati makanya kalau pilih robot forex, karena legalitasnya masih banyak dipertanyakan. Boro-boro untung, malah buntung, shy. Ya, jadi memang sebagai BA yang saya posting cuma di Instagram, feed sama story gitu. Tapi ya jadi BA itu juga nggak lama karena memang saya sudah sempat mengundurkan diri gitu. Mbak Una ini diperkenalkan tentang DNA Pro ini oleh seorang top leader 007 namanya Hoki Irjana. Pada saat pertemuan itulah Mbak Una mempertanyakan apakah DNA Pro memiliki izin dari OJK. Mereka meyakinkan memprovide data, ada semacam surat izin, terus kasih tahu nih ini legal nih, ada ini surat izinnya. Disitulah awal mulanya DJ Una bersama keluarganya dan teman-teman dekatnya nyemplungkan dana ke sana. Itu mulai Juli sampai Desember. Ya sebenarnya kita teman-teman artis juga korban sih sebenarnya gitu. Ya kita namanya artis lagi pandemi disuruh kerja ya kerja, seneng lah. Udah lama nggak kerja gitu kan. 2 tahun sepi job akibat pandemi COVID-19 menjadi alasan Igun mau menerima tawaran sebagai brand ambasador DNA Pro. Terlebih bayaran yang diterimanya cukup fantastis, 1 miliar lebih. Rabu lalu, Igun sudah mengembalikan uang yang diterimanya dari DNA Pro. Ia mengaku hidupnya tidak tenang karena produk trading yang dipromosikannya melanggar aturan dan tidak terdaftar di OJK. Sebelum saya dipanggil Barreskrim untuk diberikan kesaksian, udah kepikiran dari kapan tahu. Malah saya udah bilang sama Bang Sandi, saya datang aja deh, nggak usah nunggu dipanggil gitu. Ya karena udah nggak tenang aja hidup saya gitu. Ya gimana sih, banyak korban, terus udah gitu saya jadi BA-nya gitu kan. Jadi kan ada feeling guilty gitu. Jadi makanya saya nunggu momen kemarin saya dipanggil gitu. Jadi pas dipanggil saya girang banget. Kan terkait dengan perannya sebagai brand ambassador. Yang bersangkutan menerima aliran dana itu 1 miliar 90 juta. Yang bersangkutan menyerahkan sebesar 921 juta 700.000. Nah, yang sisanya ya 168 juta 300.000 itu disampaikan oleh saudara IG bahwa itu adalah digunakan untuk membuat akun pada DNA Pro. Ivan Gunawan diperiksa dan dalam keterangannya juga telah mengembalikan uang kan begitu. Yeah. Nah, pandangan saya sebagai seorang praktisi hukum juga tidak bisa berhenti di situ. Kan ini kan deliknya delik material. Ketika perbuatannya tuntas, walaupun ada pemulihan kerugian, belum tentu dong pidananya berhenti. Kenapa seperti itu? Karena kita berpikir begini, jangan sampai kejadian seperti ini berulang gitu loh. Jangan sampai public figure itu dengan mudah menerima endorse yang kemudian ternyata memberikan dampak kerugian kepada masyarakat luas. Ya, kuasa hukum korban DNA Pro mendesak Polri agar menyidik tuntas keterlibatan Igun sebagai duta judi online berkedok trading. Mereka seolah mencurigai Igun sebagai afiliator freelance yang mendapatkan keuntungan dari setiap members yang bergabung. Bukankah nama besar Igun bisa menarik para investor baru? Itu akan dipanggil lagi atau sejauh ini ada informasi sejauh? Ya insya Allah sih tidak, tapi kalau misalnya memang harus dipanggil lagi ya saya akan datang. Gitu. Sebagai saksi ya? Iya, jadi saksi. Jadi modus-modus para pelaku ini kan mereka menyatakan bahwa ini aja udah bergabung loh, ini aja udah bergabung loh, ini aja udah percaya loh gitu loh. Makanya masyarakat atau korban itu jadi banyak terbujuk. Kalau kami pasti akan diskusi dulu dengan para korban. Kalau kami ditunjuk lagi untuk mengajukan laporan polisi terhadap saudara Igun, akan kami lakukan. Ya kan ada tuh pasalnya di pasal 28, 27 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A. Jadi siapapun yang melakukan bujuk rayu dan mengakibatkan kerugian konsumen, kan begitu kan, itu bisa dikenakan gitu. Bagi para korban, sosok Igun seolah menjadi jaminan.
bahwa DNA Pro adalah bisnis trading legal yang menguntungkan. Tapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya. 400 korban lebih bergabung bersama untuk melaporkan pemilik dan afiliator DNA Pro yang telah menipu mereka senilai 31 miliar. Yang paling kecil itu 9.900.000 dan yang paling tinggi itu ada yang sampai 2 miliar, 3 miliar begitu. Banyak yang frustasi, ada yang pensiunan dari perusahaan swasta yang kemudian dia berharap melalui investasi ini uang dana pensiunnya itu bisa menjamin kehidupannya dan membuka usaha baru gitu ya. Ternyata malah lo seperti wah itu stres banget. Tak cuma Igun, kuasa hukum korban DNA Pro juga mencurigai keterlibatan DJ Una sebagai afiliator sekaligus talent endorsement trading bodong itu. Dan memang, kuasa hukum DJ Una tak memungkiri kliennya merekrut keluarga dan sahabatnya untuk bergabung sebagai members DNA Pro. Una sendiri sejak Juli 2021 lalu menjadi member aktif yang sudah menanamkan investasi sebesar 1,3 miliar. Lantas sejak kapan DJ Una menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh top leader DNA Pro yang merekrutnya? Apa tanggapan pihak Una terkait isu dirinya menjadi afiliator trading ilegal itu? Mengenai keterlibatan DJ Una sebagai ambassador maupun sebagai affiliator. Nah, karena kita merasa bahwa ini tidak benar sehingga kita mengambil keputusan ya sudahlah, daripada seperti ini mending kita lapor aja sekalian. Yang kita laporkan adalah DNA Pro dan saudara Hoki Irjana selaku leader, top leader 007 DNA Pro. Senin depan giliran Elo, Billy Syahputra dan Ahmad Dhani yang dipanggil tim penyidik Bareskrim Polri. Lantas, apa peran Billy dan Elo dalam robot trading DNA Pro? Benarkah mereka masuk dalam daftar afiliator yang menjadi DPO polisi?